Coba dengarkan. Sudah berapa kali saya bilang, jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Hampir ke kilir lidah saya ngomong subscribe. Halo, selamat datang kembali di channel Fauzi Purnomo. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai kisi-kisi ujian nasional berbasis komputer untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tadi sudah saya unggah atau sebelumnya sudah saya unggah video tentang materi kebahasaan, maka sekarang ini adalah materi yang berkaitan tentang sastra. Ada majas, ada cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Maka saya ingin mengupas dulu sedikit, bukan mengupas, saya ingin membuka dulu dengan pengertian sastra, bahwa sastra itu adalah seni yang menggunakan bahasa sebagai alat atau mediumnya. Jadi sastra itu sangat indah dan menarik untuk dipelajari. Oh ya, sebelum kita masuk pada pembahasan atau prediksi atau kisi-kisi yang akan saya paparkan, maka saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada adik-adik semua yang akan menempuh ujian nasional besok, dan persiapkan dirimu sebaik mungkin. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi adik-adik yang ujian nasionalnya ditunda, maka jangan berkecil hati, itu adalah waktu kalian untuk mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi tentunya. Dan berkaitan dengan corona, maka kalian juga harus waspada, berhati-hati, dan ikutilah protokol dari BSNP untuk dapat menghindari kontak fisik sesama teman ataupun dengan guru. Hindari dulu bersalaman karena itu salah satu bentuk penularan ya, kita tidak tahu latar belakang kita semua. Kemudian kalian juga diminta untuk mencuci tangan dengan menggunakan hand soap, dengan menggunakan sabun, dengan menggunakan sanitizer juga boleh. Dan kemudian kalian juga diminta untuk membersihkan kelas sebelum dan setelah digunakan. Dan yang terakhir, kalian harus menggunakan alat tulis sendiri, tidak boleh pinjam-pinjam dengan teman, karena dari pinjam-pinjam alat itu adalah kontak fisik yang dilakukan secara tidak langsung. Baik, itu saja. Selamat berjuang, dan sekarang silakan dicermati videonya. Oh iya, kalian juga boleh kalau menyiapkan pena dan secari kertas untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada di dalam video. Ini adalah dokumen kisi-kisi ujian nasional kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020. Nah, kita akan fokus pada materi mengenai sastra. Kali ini kita fokus pada materi sastra. Apa saja yang akan muncul di dalam ujian nasional? Yang pertama, menentukan kata yang bermakna konotatif, kias dalam karya sastra. Yang kedua, menentukan majas dalam karya sastra. Kemudian mengidentifikasi unsur karya sastra. Menentukan isi tersurat dalam karya sastra, menyimpulkan isi tersirat dalam karya sastra, lalu menganalisis hubungan antar unsur, menentukan bukti watak latar, mengaitkan isi dengan kehidupan saat ini, menilai keunggulan kelemahan karya sastra, dan membandingkan pola karya sastra, lalu yang terakhir meringkas isi karya sastra. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami kisi-kisi ini, maka akan kami rangkum di dalam bagian berikutnya. Baiklah, kita masuk pada kisi-kisi yang pertama, yaitu menentukan kata yang bermakna konotatif atau kias. Sudah tidak usah dihiraukan, yang kaya akan semakin kaya, sebaliknya bagi yang miskin akan semakin hancur. Memang itu adalah ulah tikus kantor sejak dahulu. Kata yang bermakna kias atau konotasi yang terdapat pada kutipan cerita di atas adalah makna kias atau konotasi ini memiliki lawan makna lugas atau makna denotatif. Makna denotatif ini adalah makna yang sebenarnya, arti kata sebenarnya. Misalnya kata bahtera yang berarti perahu, itu adalah makna sebenarnya. Sementara ada makna konotatif yang bukan sebenarnya, adalah bahtera dengan arti bahtera rumah tangga atau mengakhiri hidup berumah tangga. Nah,
pada kalimat di atas, kita bisa mencari mana kira-kira kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Bagaimana cara mencarinya biar mudah? Ternyata ada tipsnya. Tips mencari makna kias adalah bila kalimatnya diartikan, maka maknanya akan menjadi terasa aneh. Misalnya, sudah, tidak usah dihiraukan, yang kaya akan semakin kaya. Sebaliknya bagi yang miskin akan semakin hancur. Memang itu adalah ulah tikus kantor. Ulah tikus kantor. Apa iya tikus yang ada di kantor, bermakna denotatif, tikus yang ada di kantor bisa membuat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin hancur? Oh, tentu tidak. Itu adalah makna yang akan terasa aneh didengar dan akan merasa sedikit lucu. Maka tikus kantor ini pasti memiliki makna lain selain makna sesungguhnya tikus sebagai hewan, yaitu berarti koruptor. Koruptor itu adalah tikus kantor. Nah, kita buktikan kaya. Ya, di sini memiliki makna denotatif, makna lugas kaya, orang memiliki banyak uang. Miskin, ya, ini memiliki makna yang sesungguhnya, yaitu orang yang berpendapatan di bawah rata-rata. Hancur juga sama, denotatif lah sama, dan tikus kantor jawabannya adalah E. Kisi-kisi nomor 2, menentukan majas dalam karya sastra. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya atau alias kias ataupun konotasi. Nah, pertanyaannya, majas yang terdapat dalam kutipan puisi karya Sapardi Djoko Damono tersebut adalah, ini puisinya, A. Metonimia. Metonimia yaitu majas yang menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contoh, supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Aqua di sini merujuk pada air mineral. Atau contoh lainnya, saya ke Papua naik Garuda. Garuda di sini bukan burung Garuda, tapi adalah pesawat Garuda. Yang B, simile. Simile hampir sama dengan asosiasi, yaitu menggunakan kata hubungan bagaikan ataupun seperti. Hanya saja, simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Misalnya, kelakuannya seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Adakah di sini? Tidak ada, berarti kita silang. Yang berikutnya, retorika. Apa majas retorika? Retorika adalah salah satu majas penegasan, yaitu adalah majas yang menegaskan dengan cara memberi pertanyaan, yang pertanyaannya itu tidak perlu dijawab karena si penanya, dan yang ditanya sudah sama-sama mengetahui jawabannya. Coba dengarkan. Sudah berapa kali saya bilang, jangan lupa subscribe ya. Hampir ke kilir lidah saya ngomong subscribe. Sudah berapa kali saya bilang? Apakah perlu dijawab? Tidak perlu dijawab. Saya hanya ingin menegaskan menggunakan retorika bahwa jangan lupa subscribe. Jadi, adakah retorika di sini? Tidak ada. Untuk lebih jelas, misalnya pertanyaan, apakah kalian semua ingin lulus ujian nasional dengan hasil yang memuaskan? Nah, itu adalah retorika karena kita sudah sama-sama tahu jawabannya, bahwa kita semua ingin hasil maksimal di dalam ujian nasional. Kemudian litotes. Litotes ini adalah majas pertentangan. Ya, biasanya untuk merendah diri. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa kita merupakan
orang yang low profile. Dalam bahasa Inggris, contohnya kita memberikan sesuatu hadiah kepada orang, namun kita katakan, terimalah pemberianku yang tidak seberapa ini. Padahal pemberian yang kita berikan itu benar-benar luar biasa. Atau kita juga kadang bilang kepada kawan, pada teman, mampirlah ke gubuk saya. Padahal tentu saja rumahnya bukan gubuk, itu hanya majas. Itulah yang disebut dengan majas litotes. Jadi bukan. Kemudian personifikasi. Personifikasi ini adalah majas yang benda mati dibuat seolah-olah memiliki sifat seperti manusia atau hidup. Contohnya apa? Mobil ngos-ngosan menaiki tanjakan. Ngos-ngosan itu merupakan sifat manusia atau makhluk hidup yang bisa ngos-ngosan. Mobil, ya mungkin mobil kesulitan, tersendat-sendat ketika melewati tanjakan, itu kan makna lugasnya. Tapi majas bisa digunakan dengan kata-kata ngos-ngosan. Kemudian apa lagi contoh personifikasi? Ya, yang ada di dalam puisi ini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Hujan ini benda mati, tapi bisa tabah. Kemudian dirahasiakannya rintik rindunya. Hujan di sini rindu. Rindu juga adalah sifat manusia kepada pohon yang berbunga. Jadi personifikasi merupakan jawabannya. Kita lanjutkan pada kisi-kisi yang ketiga, yaitu mengidentifikasi unsur karya sastra. Unsur karya sastra itu terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu bisa kita bagi lagi atau kita kelompokkan menjadi tema, tokoh, penokohan, alur, setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat atau pesan moral. Sedangkan unsur ekstrinsik itu bisa dibagi menjadi latar belakang si pengarang ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, di sini muncul pertanyaan tentang latar pada kutipan cerpen di atas. Latar adalah salah satu jenis unsur intrinsik di dalam karya sastra. Latar apa yang muncul? Latar bisa kita bagi menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Dan kita bisa buktikan waktu mana yang muncul, tempat mana yang muncul, ataupun suasana apa yang timbul. Apakah tempat kerajaan? Apakah ada bukti? Tidak. Waktu di siang hari, ku ingin kau berbohong padaku, seperti yang kau utarakan kemarin. Waktunya kemarin ada. Dan yang kemarin dulu itu, ketika mentari redup berpendar di pucuk daun sebelah barat. Ketika mentari meredup. Apakah siang? Tidak. Apakah pagi? Tidak. Pagi, matahari baru mulai naik. Apakah suasana terlihat menegangkan? Tidak. Yang muncul adalah waktu sore hari. Buktinya adalah ketika mentari meredup. Jawabannya E. Kita masuk pada kisi-kisi nomor 4, menyimpulkan isi tersirat dalam karya sastra. Nah, ada menyimpulkan isi tersirat, sebenarnya ada juga kisi-kisinya menentukan isi tersurat. Apa perbedaan tersirat dan tersurat? Pengertian arti kata tersirat ialah mengandung arti tersembunyi, atau yang lebih jelasnya, bahwa kalimat yang memiliki kata tersirat berarti makna kata yang bisa dipahami dengan cara yang tidak langsung. Makna dari kata tersirat bisa dipahami setelah benar-benar membacanya. Contoh kalimatnya, aku sangat malu ketika diriku datang ke kantor di saat matahari sudah tinggi. Nah, ini artinya kalau tersuratnya malu karena datang ke kantor sudah siang atau karena terlambat datang ke kantor. Nah, jadi pengertian arti kata tersuratnya ini sendiri saya pun sudah yakin atau sudah sangat yakin kalau kalian paham dengan makna tersurat. Namanya tersurat berarti tertulis. Kebalikan dari kata tersirat, yaitu sebuah kata yang mudah dipahami maknanya karena makna dari kalimat
atau kata tersurat itu sudah ada dalam tulisan dari kata-kata tersebut. Contohnya, aku malu karena datang terlambat. Nah, pertanyaan yang ada di contoh soal, isi tersirat berarti yang terkandung di dalamnya secara tersembunyi yang harus kita maknai setelah memahami atau membaca dengan cermat kutipan cerpen di atas ini. Isi tersiratnya. A. Ayah tidak ingin Buyung memiliki sifat lembut seperti perempuan. Kita lihat. Apa benar ayah tidak ingin? Ayah mengamati aku dari atas ke bawah. Ia berdiri dan menjangkau tangan kananku. Katanya, untuk apa bunga ini? Hah, aku tidak tahu karena apa. Telah mencintai bunga di tanganku ini. Ayah merenggutnya dari tanganku. Kulihat bongkah otot tangan ayah menggenggam bunga kecil-kecil itu. Aku menahan untuk tidak berteriak. Laki-laki tidak perlu bunga, Buyung. Kalau perempuan, bolehlah. Tetapi engkau laki-laki. Ayah melemparkan bunga itu. Aku menjerit. Ayah pergi. Ibu masih berdiri. Aku membungkuk, mengambil bunga itu, membawanya ke kamar. Nah, jadi kata-kata ayah yang mengatakan bahwa laki-laki tidak perlu bunga. Kalau perempuan, bolehlah. Malah dijelaskan Buyung adalah seorang laki-laki. Tetapi engkau laki-laki. Maka di sini secara tersirat terkandung makna ayah tidak ingin Buyung memiliki sifat seperti perempuan. Tidak ada kata-kata yang dapat ditafsirkan bahwa ayah tidak ingin anaknya menyukai bunga seperti dia. Tidak sama sekali. Ayah tidak ingin jika bunga itu dipetik, apalagi ayah ingin bunga itu sebagai hiasan di taman juga tidak. Jawabannya adalah A. Nomor 5, menentukan bukti watak dan latar. Kisi-kisi ini menentukan bukti watak dan latar. Contoh soalnya, bukti bahwa watak tokoh dia pada kutipan cerpen tersebut sombong. Nah, jadi kalau biasanya ada pertanyaan, watak tokoh dia pada kutipan cerpen di atas adalah titik-titik. A. Sombong. B. Baik hati. Ya, ini sebaliknya. Ini sudah diberitahu bahwa dia sombong dan diminta buktinya. Kita lihat. Yang A, nomor 1 dan 2. Boleh jadi itu sikap angkuhnya. Angkuhnya sama dengan dia. Angkuh dia. Berarti sudah disebutkan bahwa angkuh nomor 1 sudah jelas. Seorang yang sukses dan kaya menghadapi pemuda kere macam aku. Nomor 2, sebagai pimpinan sebuah bank papan atas di negeri ini, mungkin dia tak rela hati. Karena dia adalah sebuah pimpinan bank papan atas, dia tak rela hati anak gadisnya aku pacari. Inilah yang menunjukkan kesombongan. Kita lihat nomor 3. Jadi amat wajar kelihatannya tidak suka terhadapku. Ya, ini hanya penjelasnya, tidak menunjukkan bahwa sombong. Nomor 4, apalagi tampangku tidak keren kayak aktor Nicholas Saputra. Sementara wajah Mawar memang cakep, tidak menjelaskan kesombongannya. Kesombongan dari tokoh dia. Ini hanya bumbu-bumbunya saja. Dan yang kelima, kamu sendiri bilang Mawar mirip Dian Sastro dengan bodi semampai macam Luna Maya. Padahal menurutku Mawar lebih mirip penyanyi kesukaanmu, Mulan Jamila. Tidak juga ya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sedikit tips biasanya apabila ada soal-soal yang berisi susunan paragraf yang diminta susun kalimat, ada susunlah atau urutkanlah paragraf tersebut menjadi urutan yang padu. Paragraf yang padu biasanya A misalnya. A 1, 2, 3, 4. B 2, 3, 1, 4. Maka biasanya jawaban ada pada angka kembar terbanyak. Contoh pada soal nomor 5 ini kita lihat, adakah angka kembar di awal? Nah, 1,
dan 1. Jawabannya ada di mana? Ada di A. Nah, beberapa kali ditemui soal ujian nasional, soal ujian sekolah, ini polanya hampir sama, bahwa angka-angka yang berurutan, angka-angka yang kembar itu peluang jawaban benarnya ada di situ. Jadi kalau ada angka-angka yang berbeda sendiri, itu bolehlah kita tinggalkan terlebih dahulu. Tapi perlu diingat, itu tidak mutlak, tidak pasti, tapi boleh dicoba. Boleh dicoba untuk awal, kita pilih saja, atau kita fokus pada jawaban-jawaban yang angka-angkanya lebih banyak kembar. Jadi kembali lagi, tadi jawabannya A. Kisi-kisi ke-6, menilai keunggulan dan kelemahan karya sastra. Ini biasanya kaitannya dengan resensi. Nah, perhatikan kutipan data buku berikut. Ada judulnya, Riwayat Nabi Daud, pengarangnya, penerbitnya. Setelah dibaca, ternyata buku tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalimat resensi yang tepat untuk menggambarkan data buku di atas adalah: A. Isi buku ini bercerita tentang keadilan dan kebijaksanaan. Keadilan dan kebijaksanaan Nabi Daud. Daud menjadi raja, sudah kehendak dari Tuhan. Memang benar kalau tentang keadilan dan kebijaksanaan, tapi tidak sesuai dengan data yang ada di atas. B. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan komunikatif. Dengan demikian pembaca dapat menikmati cerita tanpa harus berpikir. A, ini sepertinya benar, karena setelah dibaca ternyata buku tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sesuai ya dengan pernyataan pada data ini. Nah, ini adalah menunjukkan kelebihan buku. Maaf, ini adalah B, bukan A ya. Coba kita lihat untuk jawaban berikutnya. C. Selain menarik, kelebihan buku ini juga dilengkapi dengan gambar. Tidak ada yang membahas itu di data. Tidak ada tentang gambar. D. Kekurangan cerita ini hanya terletak pada kisahnya yang terlalu singkat. Ini juga tidak ada di sini. Jadi jawabannya B. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen ya, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi bersama. Lalu jangan juga lupa untuk like video ini ya. Memberi like itu gratis, dan juga saya mohon untuk bisa membagikan kepada seluruh temanmu agar dapat merasakan manfaat bersama dari video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng.